Ar-Rukhsatus Salisah fi Qasri Shalawat al-Maqbulah 425. Halaman halaman 425. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jami'il awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa Maulana Muhammad al-Sad bin Abdullah Kalambayan summa ila Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila arahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rukhsatus salisah fi qasri salawatil mafruḍah. Rukhsah yang ketiga dimudahkan di dalam musafir itu mengkasarkan sembahyang yang fardu. Dan harus bagi orang musafir itu mengkasarkan tiap-tiap sembahyang yang 4 rakaat. Harus itu artinya boleh lah. Ada wajib boleh, artinya harus. Yaitu sembahyang zuhur dan asar dan isya, maka dikerjakan tiap-tiap daripada yang demikian itu 2 rakaat. Nah 4 itu bisa dijadikan 2 rakaat. Tetapi tiada harus dikasarkan pada sembahyang maghrib dan subuh dan sembahyang najar dan sembahyang sunat. Dan syarat kasar itu 3 perkara. Syarat yang pertama bahwa hendaklah dikerjakan sembahyang fardu itu di dalam waktunya. Maka jika tiada di dalam waktunya maka jadi qada sama enang wajib di dalam waktunya gimana? Kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, fal ajharu luzumul itmam. Artinya maka yang terlebih zahir daripada beberapa kaul Imam Syafi'i rahimahullah itu yaitu lazim mentakmimkan atau menyempurnakan 4. Mentamamkan artinya menyempurnakan 4. Tetapi yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi rahimahullah yaitu jika luput sembahyang fardu itu dalam musafir maka harus diqadha dengan kasar dalam musafir juga dan wajib ditamamkan jika diqadha di dalam mukim. Kalau sudah sampai rumah mukim atau sampai ke tujuan maka itu wajib diqadha sempurna. Syarat yang kedua, berniat akan kasar itu di dalam takbiratul ihram. Nah kayak kita juga sembahyang biasa juga. Sahjako sembahyang zuhur mengkasar 2 rakaat makmuman atau imaman. Nah, menyasurangan makmuman, imaman. Maka jika ia berniat akan tamam sempurnanya 4 rakaat, niscaya wajib ia tamam. Dan jika syak ia adakah
ia berniat kasar atau berniat tamam, niscaya wajib disempurnakan atau ditamamkannya akan sembahyangnya itu kalau sak. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwa jangan ia mengikut dengan orang yang sembahyang tamam, sembahyang yang sempurna. Sama ada imam itu mukim atau musafir. Maka jika mengikut akan orang yang demikian itu, niscaya wajib mentamamkan sembahyangnya itu. Nah, jadi kada boleh kasar. Nah, kalau dia mengikut kondisinya orang itu mukim atau musafir dalam keadaan syak tadilah. Dan demikian lagi jika ia syak akan imamnya itu adakah ia mukim atau musafir. Imamnya nih, kita tadi datang lah misalnya anak berjamaah dalam musafir. Maka lazim ia mentamamkan sembahyangnya itu. Dan jikalau yakin ia kemudiannya itu akan musafirnya sekalipun. Karena kita di dulu sak sudah ragu-ragu lah. Karena biasanya seperti itu karena kita tadudi atau masbuk. Dan jika yakin ia akan imamnya itu musafir, tetapi syak akan niat imamnya itu, adakah imam itu berniat kasar atau berniat tamam, maka yang demikian itu tiada memberi madarat, yakni harus dikasarnya boleh. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Dan ditambah oleh setengah fuqaha akan syarat yang keempat, yaitu hendaklah mengetahui akan harus dikasarnya itu. Hukum harusnya tahu bahwa kasar itu hukumnya kada wajib. Nah, hukumnya harus. Munnya kada tahu bahwa kasar itu hukumnya kada tahu. Kada sahnya kasar. Arti harus itu boleh. Nah. Maka jika ia mengkasar atau menjamakkan sembahyang itu, padahal ia jahil akan harusnya tentang jamak dan kasar itu, niscaya tidak sah kasarnya dan jamaknya. Ya, kada tahu hukumnya, asal gawe aja. Karena imam kan masalah kasar itu khilaf. Khilafnya ada yang lebih abda tamam, ada yang juga melihat kondisinya lah, ada yang lebih abda juga kasarnya. Dan lagi menambahi oleh setengah fuqaha akan syarat yang kelima, yaitu hendaklah kekal safarnya itu daripada permulaan sembahyangnya itu hingga akhirnya. Artinya di dalam musafir. Itu tambahan. Maka jika mukim ia di dalam negeri padahal di dalam sembahyang, atau ia berniat akan mukim, niscaya lazim ia mentamamkan sembahyangnya itu. Nah, sudah berniatnya anak mukim, maka kada harus lagi mengkasar. Nah, ada niat sudah. Syahdan, safar yang harus sembahyangnya dan harus dijamakan sembahyangnya, yaitu safar yang lanjut lagi mubah, yaitu 2 marhalah atau lebih, dan 2 marhalah itu ibarat daripada perjalanan 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam. Karena sehari itu kan berjalan, kan? Contohnya ini kan karena di negeri sana di Mekah, orang berjalan pakai onta. Jadi kalau kita berjalan mulai di Banjar ke Papua atau ke rantau berapa jam ini? Sehari itu lah. Dan sampai. Nah makanya sampai ke rantau itu boleh sudah mengkasar atau menjamak sembahyang dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu ukurannya. Tapi kan kita belum turun kok. Nah itu bisa ada dalam kasar karena cepat dan nyaman. Kalau orang Melayu kita berjalan, orang Melayu berjalan pakai ontak,
mau menahan rasa nyaman, rasa kada berat, kada masyarakat dan perjalanan, maka lebih afdal mentamakan sembahyang daripada sehingga kalau sedikit mengambil juga sembahyang sholat saja, aja sehingga aja membuang aja, mengisi kada kotaknya itu, ya ada, paham sedikitnya, buat membuang aja. Dan tiap-tiap satu marhala itu 8 parsah dan satu parsah itu 3 mil dan 1 mil itu 4.000 langkah dan 1 langkah itu 3 tapak kaki. Nah, orang bahasa itu adalah itu bisa bermain dengan dan murad itu bahasa Arab. Dan yang dikehendaki dengan safar, jadi murad itu dikehendaki bahasa kita. Dan yang dikehendaki dengan safar yang mubah itu yaitu safar yang diharuskan oleh syarak, ya, dibolehkan oleh syarak. Tolaknya itu dan dibolehkan, sama ada wajib atau sunat atau makruh. Seperti orang yang musafir seorang dirinya atau 2 orang, maka yaitu makruh. Orang musafir itu seorangan atau berdua itu makruh hukumnya. Karena Nabi menyuruh kan musafir itu 3 orang. Jadi ada 1 orang yang diulah pemimpin. Sudah kita baca semalam hadisnya. Kenapa? Kalau seorangan punya garing siapa yang menolong? Berdua sama juga garing berdua. Jadi kan sudah kita baca hadisnya. Abdal musafir itu bertiga. Masa peranakan banyak. Bagus kalau seperanakan. Seperti orang yang musafir seorang dirinya atau 2 orang, maka yaitu makruh. Tetapi harus dikasarkannya sebanyak boleh, tetap ia mengkasar sembahyang. Dan keluar daripada demikian itu yaitu safar yang maksiat, yang haram. Seperti safar orang yang durhaka akan ibu bapaknya, padahal ia lari daripada keduanya. Durhaka itu kan karena musafar karena sarik 2 kuitan misalnya, tulak kedua padah bang tulaknya. Nah ini kada boleh mengkasar. Karena ini beribadah disariki Allah Ta'ala. Ya ada. Kenapa? Jadi kayak itu arti sarik itu rahmat Allah kada menolong. Karena apa? Kedudukan orang tua kan suhtullahi fi suhtil walidain. Ridallahi fi ridal. Nah itu kedudukannya. Apapun yang dilakukannya, bila kondisinya dalam keadaan durhaka, maka orang itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti safar hamba orang lari daripada penghulunya. Ini budak maksudnya lah. Di sana adanya nih larinya, hilang duit mana? Menukari. Itu ada maksiat ternyata. Dan seperti safar perempuan yang lari dari suaminya. Dan seperti safar orang yang berhutang yang lari daripada orang yang menghutangi akan dia itu. Serta ia kuasa membayar akan hutangnya itu, tapi lari. Dan seperti safar orang yang merampas yang memutuskan jalan. Dan seperti safar orang yang hendak membunuh akan orang. Dan seperti safar orang yang menuntut pemberian daripada raja-raja yang zalim, yang adalah hartanya itu haram. Dan seperti safar orang yang berkehendak membinasakan antara muslimin atau barang sebagainya. Maka yang sekalian disebutkan itu hukumnya
haram, tiada harus ia mengkasarkan sembahyangnya itu, dan tiada harus menjamakkan sembahyangnya itu. Tidak boleh. Kalau yang menjamakkan atau mengkasarkan maka tidak sah. Karena dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada rukhsah orang maksiat itu lah. Kada ada rukhsah untuk melaksanakan ibadat, tapi tetapnya sembahyang. Kayak paman orang puasa tapi kada sembahyang. Ada lah itu banyak lah. Orang bagawi aja puasa tahan aja tapi kada sembahyang. Aneh juga lah. Lucu juga tuh. Maka sembahyang itu wadah fasilitas amal-amal yang lain. Latihan latihan gugur aja pam anunya kewajibannya puasa tuh lah. Cuma kada nilai kosong. Parak sudah kita bulan puasa kok. Adapun orang yang mengkasatkan akan safar yang mubah itu, maka ia itu berbuat maksiat di dalam safarnya itu, maka tiada tertegah akan kasarnya itu boleh aja mengkasar. Karena ini masalah kan sembahyang fardu, Bang. Apapun yang dilakukannya, sembahyang itu tetap wajib, dikasar atau tidak tetap wajib. Adapun ia melaksanakan maksiat pada musafirnya itu dosa yang lain daripada tambahan. Misalnya musafirnya ke Bali, ziarah makam tadi, tapi ujungnya ke pantai. Nah, itu maksiatnya. Habis pahala ziarah, kan pahala ziarah itu sunat hukumnya. Hendak mendapat manfaat dari para aulia-aulia berkah, dibawanya ke pantai. Oleh anak buahnya, tuan gurunya apa ini? Nah, ini jadi dosa jadinya, maksiat. Ya Rasulullah, jangankan kita menjari tempat maksiat, lewat saja harus cepat. Jangan gamat berjalan. Karena ada imbasnya. Sebagaimana kita lewat di tempat-tempat aulia Allah, bagamat. Ya kan? Karena di situ ada berkah. Dorongan nafsu ini memang berat. Nah, ketika nafsu sudah kuat, ilmu itu hilang semua. Kada mungkin kan lagi kalau dikuasai nafsu. Padahal nafsu itu sedikit aja menempel di hati ini. Kada berbuat kada di pojoknya aja banyak. Jangannya berbuat di hati sekali makin ya kita nih. Ya nang berbuat di hati itu ya nang ammaratum bisu. Tuh nafsunya tuh. Nang selalu maksiat, mendorong maksiat. Dan setengah daripada syarat yang mengharuskan dikasar akan sembahyangnya itu, bahwa hendaklah diketahuinya akan tempat yang dikasarnya itu, yang ditujunya. Jangan berhafal. Apa yang tujuannya daerahnya? Maka tiada harus bagi orang yang haib itu orang yang kada mengenal tujuannya itu nah. Mengkasar akan sembahyangnya itu yaitu orang yang tiada diketahui akan kasatnya kepergiannya itu, dan jikalau lanjut safarnya itu sekalipun safarnya panjang. Apa tujuannya tulak? Adapun permulaan safar yang harus dikasar akan sembahyang itu maka yaitu keluar daripada kota negeri yang mempunyai kota. Maka kita nih anak awal semuanya anak Makassar kada boleh di rumah sini Makassarnya. Nah, harus keluar dulu ke pantau sana. Tapi mengkhilaf lah. Kalau Imam Syafi'i jelas sudah kenal. Dan jika ada di luar kota itu rumah yang didiami, maka yang dimuktamadkan oleh Imam Rafi'i rahimahullah itu bahwa disyaratkan akan dia melampaui akan dia rumah tadi harus lewat. Maksudnya
rantau ada rumah seorang. Sebelum rantau harus dilewati dulu. Ini kalau yang dimuktamadkan oleh Imam Nawawi. Tapi khilaf pamilah. Tiada disyaratkan melampaui akan dia. Dan yang dimuktamadkan pada Imam Nawawi rahimahullah tiada disyaratkan melampaui akan dia. Jadi khilaf. Tadi Imam Rafi'i harus melewati, tapi Imam Nawawi kada apa-apa di sini. Nah, kalau bagaimana kalau khilaf ada, maka kita yang paling ada tuh keluar dari khilaf. Apa? Belewat dilaksanakan dari tempat yang ukuran marhalah. Dan jikalau negeri itu tiada mempunyai kota, maka permulaan safarnya itu yaitu melampaui akan tempat yang didiami oleh orang. Dan tiada disyaratkan melalui rumah yang telah binasa yang tiada didiami oleh orang. Itu kada disyaratkan. Ada rumah tapi sudah rubuhan. Dan lagi tiada disyaratkan melalui kebun dan tempat perumahan kah yang berhubungan dengan negeri itu, perumahan lah. Dan jikalau ada pagarnya sekalipun. Adapun dusun itu maka yaitu disyaratkan melalui kebun yang ada baginya pagarnya yang berhubung dengan dusun itu. Dan tiada disyaratkan melalui kebun yang tiada baginya pagarnya. Soal atau masalah, jika kembali orang musafir itu kepada negeri kediamannya karena mengambil sesuatu yang lupa ia akan dia, niscaya tiada harus ia mengkasar sembahyang itu sebelum ia keluar daripada negeri. Sudah tulak tadi, itu boleh pulang, tetapnya kada boleh mengkasar di rumahnya tadilah. Kalau pun merasa sudah keluar, ada nata tinggal boleh. Dan jika ia kembali kepada negeri yang bukan kediamannya itu karena mengambil sesuatu yang demikian itu niscaya harus ia mengkasar akan sembahyang itu. Dan jika ia belum keluar dari negeri itu sekalipun boleh. Barang tinggal tadi kada di kampungnya. Dan dua dusun yang berhubungan keduanya itu maka yaitu hukum dusun yang satu. Dusun di kampung lah. Ya, kampung. Dan jikalau bercerai dua dusun itu dan jikalau sedikit perceraiannya itu sekalipun, maka yaitu hukum dua dusun jua. Dihukumkan dua dusun walaupun sedikit perbedaannya, jaraknya. Maka tiap-tiap satu itu baginya hukum yang tertentu. Adapun negeri yang berhubung dengan pantai laut, maka yaitu adalah permulaan safarnya itu keluar daripada negeri dan naik ia ke dalam bahtera serta berlayar bahtera itu yang tiada baginya sampan, atau serta berlayar sampan yang akhir sekali kepada bahtera yang ada baginya sampan. Ini kada daun kita inilah, kita baca betarus saja. Inilah hukum negeri yang tiada berkota pada pihak tepi laut itu. Adapun negeri yang berkota pada pihak laut itu maka permulaan safarnya itu yaitu melalui kota itu juga. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan muwafaqah akan dia oleh Syekh Ar-Ramli rahimahullah. Syahdan, perhinggaan safar itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin dengan 3 perkara. Pertama dengan sampai kepada tempat yang disyaratkan keluar daripadanya bagi orang yang musafir dahulu itu pada negeri yang dikehendakinya mukim di dalamnya itu. Kedua dengan berniat ia akan mukim 3 hari atau lebih daripada satu tempat. Sama ada ia negeri atau padang atau lainnya.
Ketiga, apabila ia berhenti pada tempat yang satu 3 hari, yang lain daripada hari masuknya itu, maka tiada harus ia mengkasar akan sembahyangnya pada hari kemudian daripada 3 hari. Artinya 3 hari aja. Nah, pada tempat berhenti itu. Dan jikalau tiada ia berniat mukim pada tempat itu sekalipun. 3 hari aja batasannya. Dan jikalau berhenti seseorang di dalam negeri dengan berniat bahwa ia berjalan daripadanya, manakala hasil hajatnya yang diharapnya pada tiap-tiap waktu, maka harus ia mengkasar akan sembahyangnya itu. Berarti ini uyuhnya nih lah. Karena ada sesuatu yang dicarinya. Nah itu boleh mengkasar. Dan jikalau lanjut masa perhentiannya itu sekalipun, karena sesuatu yang diurusinya, ada urusan, nah, urusan panjang, itu tetap boleh dalam kondisi berurusan, itu tetap boleh mengkasar. Atau pula yang dimutamatkan oleh Imam Ghazali Ta'ala, tetapi yang dimutamatkan oleh Imam Nawawi di dalam Matan Al-Minhaj, harus ia mengkasar akan sembahyang itu hingga 18 hari yang lain daripada hari masuknya itu dan keluarnya itu. Nah ini terpanjang sedikit, asal dalam rangka berurusan sampai berapa hari aja punya dalam berurusan dibolehkan ia mengkasar. Wa qiyasu ma marafi safaril bahar anna man bis safinati yatarakhasu ila irsaliha bisahil illam yakun laha zawraq wa ila mufarakati zawraq laha akhiran in kana laha zawraq haitsu ata mahalli iqamati fi ardil bahar bi khilafi ma law ata bi tulihi fayanqati'u tarakhusuhu bi muhajatihi awal imran biladi alama marra an ibni Qasim naqlan anis syarah. Artinya dan kias barang yang telah lalu di dalam safar laut, bahwa orang yang di dalam bahtera itu dimudahkan ia mengkasar akan sembahyangnya itu hingga berlabuh ia pada dekat pantai laut itu. Nah itu dimudahkan berlabuh boleh. Jika tiada baginya sampan dan hingga bercerai sampan bahtera itu daripadanya pada akhirnya, sekali jika ada sampan itu sekira-kira datang ia akan tempat mukimnya pada pihak lintang laut. Bersalahan jika ia datang pada bujur laut, maka putuslah kemudahan mengkasar akan sembahyang itu dengan melalui permulaan tempat yang didiami orang. Ini atas kias yang telah lalu daripada Syekh Ibnu Qasim rahimahullah, yang ia nukil daripada syarah, yakni ia nukil daripada Syekh Ramli rahimahullah. Wallahu a'lam. Ar-rukhsatur rabi'ah al-jam'u baina salatain. Rukhsah yang keempat di dalam safar itu dimudahkan dalam safar itu yaitu menjamak antara dua sembahyang fardu dan di dalam satu waktu. Menjamak bukan mengkasar. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sampai kan? Sampai sini dulu kita. Jadi masalah mengkasar ini ya fardu Jepang. Kita baru bisa jual tagawi lah, bisa jual bahan. Terutama kita nang haji atau umrah, nah itu pasti tagawi kasar kan. Di perjalanan kan singgah di Jakarta dulu. Kasarnya, nah. Jadi perlu juga ilmunya tahu kita supaya pekerjaan itu bujur. Nah, ini mun kada pernah belajar, umpat menggawi juga actionnya, tapi di dalam hatinya bilang nah, niatnya dia kan benar, mungkin kita kata biasa aja tak. Nah, apalagi imamnya laju benar, akhirnya itu fakta kita merasakan kita nang tulak-tulak tuna. Bilangnya tukang pemimpin tuh urusan laju terus sembahyangnya kali benar tuh kita. Jadi harus diberitahu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita tentang kasar inilah, tentang menjamak, karena ini bisa saja terjadi dengan kita ketika kita musafir. Nah,
terutama jauh ke Jawa kemana-mana itu nang ziarah-ziarah tuh tapakai. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang rukhsah di dalam musafir, tentang kasar dan jamak menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat praktikkan sisa seumur kita. Mudah-mudahan segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya Allah ampuni, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat menyambut Ramadan ini dalam keadaan hati tenang, sehat, sehingga selalu menyiapkan jasad dan ruh kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Ya kan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilman. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.